Salam sahabat KKT dimanapun saudara dan saudari berada. Salam damai dan kebaikan bagimu sekalian. Kita berjumpa dalam renungan mencari inspirasi dari firman Tuhan. Untuk edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-30. Saudara dan saudari, membaca Injil hari ini menampilkan kepada kita dua tawaran, dua karakter hidup manusia. Dalam diri orang Farisi dan dalam diri pemungut cukai. Dalam diri orang Farisi jelas ditampilkan kepada kita bagaimana kesombongan dan keangkuhan yang melekat dalam diri pribadi manusia. Sementara dalam diri pemungut cukai jelas dinyatakan kepada kita di sana bagaimana orang yang sadar diri dengan penuh kerendahan hati mengakui dirinya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Saudara dan saudari, kalau mau jujur, sikap orang Farisi yang dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan diri ada pada kita. Kerap kali kita sama seperti orang Farisi yang sulit sekali untuk mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, mengakui keterbatasan, mengakui dosa kita. Ketika kita bersalah, berdosa, kita akan dengan berbagai macam cara berusaha untuk membenarkan diri. Dengan retorika segala macam hal, kita berusaha untuk menyatakan diri sebagai yang benar. Seakan-akan tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam diri kita. Bahkan karena sikap sombong di dalam diri kita, kita lalu kemudian membedakan diri kita dengan orang lain. Pada saat yang sama, kita merendahkan orang lain. Kita meremehkan orang lain dan menempatkan diri kita sebagai orang yang paling baik, orang yang paling benar, orang yang paling suci. Sikap dan tindakan seperti itu jelas tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu sikap seperti apa yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Sikap seperti pemungut cukai dalam baca Injil hari ini. Sikap yang sadar diri, sikap yang tahu diri, atau sikap yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Tahu siapakah diri, tahu kelemahan dan keterbatasan, tahu salah dan dosa, dan oleh karena itu tergerak untuk mengakui dosa dan kesalahan, bahkan tergerak pula untuk memohon ampun dan belas kasih dari Tuhan. Sikap itulah yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka pesan kuat yang kita peroleh dari bacaan Injil hari ini, saudara dan saudari, tanggalkanlah kesombongan. Tanggalkanlah keangkuhan dalam diri. Kesombongan dan keangkuhan dalam diri tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya akan mendatangkan kebinasaan dan kehancuran bagi diri kita sendiri. Kata Amsal, saudara dan saudari. Mari kita kenalkan dalam diri kita semangat kerendahan hati. Semangat untuk sadar diri siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mengakui kelemahan, keterbatasan, salah dan dosa kita. Dan dengan penuh kerendahan hati pula kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang yang tahu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang tahu juga untuk menerima kelemahan dan keterbatasan orang lain. Sehingga di dalam dirinya terjadi damai. Di dalam dirinya ada sukacita. Kalau orang yang rendah hati, di dalam dirinya ada damai sukacita, maka dia juga akan membiaskan damai dan sukacita itu bagi sesamanya. Dia menjadi pribadi yang membawa berkat, bukan pribadi yang membawa penderitaan hanya karena menganggap dirinya sebagai yang paling baik, paling benar, paling suci dibandingkan dengan orang lain. Kalau saudara selama ini suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain, tidak peduli terhadap sesama, tanggalkan itu. Karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Semoga semangat yang dihidupi oleh pemungut cukai dalam bacaan Injil hari ini juga menjadi semangat atau hidup kita. Dengan demikian kita semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan itu. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita. Salam lapas bagimu, saudara dan saudari. Tuhan sayang kita, Tuhan memberkati kita. Amin.